Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Bagaimana kabar kita? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hidup ini. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Dan pada hari ini kami ingin mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 42 ayat 18-22. Saya membaca ayat yang ke-19. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkan sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu taat tanpa syarat. Jemaat yang diberkati Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus bukanlah ketaatan yang bisa diatur oleh situasi kondisi hidup kita. Misalnya kalau hari ini kita diberikan berkat, kita bisa taat akan perintahnya. Tetapi jika hidup ini kita menderita terus dan banyak pergumulan, maka ketaatan kita menjadi longgar. Bahkan mungkin kita menjauh dari dirinya atau dalam persekutuan-persekutuan dengannya. Nah, dalam ketaatan tanpa syarat haruslah tetap kita lakukan walaupun keadaan tidak baik-baik saja. Taat tanpa syarat menegaskan peringatan keras Tuhan kepada sisa umat Yehuda atau bangsa Israel yang tidak dibuang ke bangsa Babel. Jadi masih ada beberapa orang yang tinggal di Yerusalem walaupun Yerusalem dibombardirkan oleh Babel. Taat tanpa syarat menegaskan peringatan keras Tuhan kepada sisa umat Yehuda untuk tidak pergi ke Mesir guna menghindari ancaman Babel. Nabi Yeremia memperingatkan sisa-sisa bangsa Yehuda untuk tidak melarikan diri ke Mesir. Latar belakangnya pada saat itu adalah masa krisis setelah kejatuhan atau kejatuhan Yerusalem. Orang Israel takut akan pembalasan tentara Babel pasca terbunuhnya gubernur Gedalia, sehingga mereka meminta Yeremia berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Mereka berjanji akan taat, namun Tuhan melarang mereka pergi ke Mesir. Konteks historis dan cerita ini di balik ayat ini terbagi dalam beberapa poin penting, yaitu pemberontakan dan pembunuhan Gedalia. Setelah Yerusalem dihancurkan oleh Babel, Raja Nebukadnezar mengangkat Gedalia menjadi gubernur atas sisa-sisa rakyat yang tertinggal di tanah Yehuda. Namun Gedalia ini dibunuh oleh sekelompok orang Yehuda. Rakyat Yehuda menjadi sangat panik. Mereka takut jika tentara Babel datang kembali untuk membalas dendam atas pembunuhan gubernur tersebut yang mereka tunjuk itu. Nah, untuk mencari perlindungan dan rasa aman yang rasional, sisa-sisa bangsa Yehuda ini berencana untuk mengungsi dan menyingkir ke Mesir. Ayat ini mengingatkan kita untuk taat mutlak pada petunjuk Tuhan dan tidak mengandalkan logika atau mencari zona aman Mesir yang justru menjauhkan kita dari rencana keselamatannya. Pesan utama dari ayat ini mencakup beberapa hal, yaitu ketaatan tanpa syarat. Umat seringkali meminta petunjuk Tuhan namun menolaknya saat firman tersebut tidak sesuai dengan rencana awal mereka. Pergi ke Mesir melambangkan pelarian kepada kekuatan duniawi daripada bersandar penuh pada perlindungan Allah. Tuhan memberikan kebebasan, kehendak bebas bagi mereka, tapi ingatlah konsekuensi atas pilihan sendiri. Setiap keputusan yang tidak sejalan dengan firman-Nya pasti mendatangkan penyesalan. Tuhan berfirman melalui Yeremia untuk melarang mereka pergi ke Mesir. Tuhan menjanjikan perlindungan dan masa depan Yehuda jika mereka tetap tinggal, dan sebaliknya akan binasa jika mereka kabur dan lari ke Mesir, membawa serta Nabi Yeremia secara paksa, dan juga kemunafikan
dan ketidaktaatan, bangsa Israel meminta petunjuk kepada Tuhan, namun sudah merencanakan untuk lari ke Mesir. Akibatnya Tuhan menegaskan bahwa jika mereka keras kepala, mereka akan binasa dan menanggung kutuk. Membuktikan bahwa mempermainkan Tuhan tidak akan pernah mendatangkan keselamatan. Kemunafikan hati umat Israel meminta Nabi Yeremia berdoa mencari kehendak Tuhan. Namun sebenarnya hati mereka telah tertutup dan bertekad untuk menuruti ego sendiri. Kita seringkali bersikap serupa. Doa meminta petunjuk tetapi hanya mencari pembenaran atas apa yang memang ingin kita lakukan, bukan yang Tuhan kehendaki. Sisa-sisa bangsa Israel ini pergi ke Mesir, melambangkan pelarian pada kekuatan manusiawi, menghindari ancaman Babel dengan mengandalkan Mesir, daripada bergantung penuh pada janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah berjanji melindungi, begitu juga dengan kita. Tidak jarang memohon pimpinan dari Tuhan, tapi keputusan kita malahan jauh dari Tuhan. Mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita taat kepadanya tanpa syarat. Saya dan Bapak Ibu, marilah kita taat dengan ketulusan hati kita kepadanya. Taat tanpa syarat bukan dilihat orang baru kita pamer ketaatan kita itu, tetapi kita ada pun tidak ada orang melihat kita. Ketaatan itu kita lakukan dalam hidup kita dengan ketulusan hati kita, dengan mendalami firman-Nya. Amin, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami dan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Berkati kehidupan kami Tuhan, lindungi dan berikan kami hikmat supaya kami dapat menjalani hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami dalam segala kehidupan mereka, bantu mereka Tuhan, dan mari Tuhan Engkau rajut masa depan mereka bersama dengan-Mu Tuhan, dengan memberikan yang terbaik. Cita-cita dan harapan terkabul dan lancar semua. Itu karena berkat dan kasih Tuhan. Kami juga serahkan untuk orang tua kami dan juga jemaat-Mu dalam lanjut usia. Engkau berikan kesehatan, kesembuhan kepada tubuh jasmani mereka. Tambahkan semangat, kekuatan, biarlah mereka tetap setia sampai akhir. Kami juga serahkan Tuhan konferensi tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Juni 2026. Kiranya berjalan dengan baik. Engkau berkati Bapak Bishop Antoni Manurung yang akan memimpin. Berikan beliau kesehatan dan kekuatan. Begitu juga dengan para peserta. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang membutuhkan pemulihan kesehatan dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Mari Tuhan Engkau angkat penyakit mereka. Mari Engkau kuatkan keimanan mereka. Engkau berikan kesabaran dan ketabahan. Berkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan yang mereka pergunakan. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan baginya. Bapa, kami sangat bersyukur untuk ulang tahun jemaat-Mu, yaitu Robert S. Siburian yang genap usianya 54 tahun. Engkau tambahkan kesehatan, berkati kehidupannya, berikan kekuatan, semangat yang baru, biarlah sukacita dan juga kedamaian boleh dia rasakan dalam kehidupannya. Mari Tuhan Kau berjalan bersama dengannya dalam kehidupannya, biarlah dia tetap takut akan Tuhan, dan biarlah Tuhan tetap menyertai kehidupannya, memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.